Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menampilkan sebuah drama yang berjudul Pesugihan Janda. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Saya sebagai ketua sutradara, dan ada Saskia sebagai wakil ketua sutradara, ada Sofia dan Sabila Cinta sebagai tata rias dan tata busana. Di samping saya ada Sari sebagai aktor, dan yang lain juga aktor. Perannya sebagai pembeli dan tetangga satu. Saya perannya sebagai Ani. Saya perannya sebagai Nyai. Saya perannya sebagai Ibu Siska. Saya berperan sebagai sebagai Bulena. Saya berperan sebagai tetangga. Saya berperan sebagai pengemis dan setan dua. Saya berperan sebagai keluarga. Selamat menyaksikan. Ibu Lena jatuh tertunduk menatap suaminya dengan air mata deras di wajahnya. Kedua putrinya ada di sampingnya, masing-masing dengan wajah pucat dan mata yang merah menangis. Ruangan dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam. Isak tangis pelan terdengar. Ibu Lena mengangkat tangan untuk memeluk suaminya, seolah ingin merasakan kehangatan terakhir dari sentuhan kulitnya. Ibu Lena memandang kedua anaknya, wajahnya penuh dengan kesedihan dan kehilangan. Tak ada kata-kata yang mampu terucap, mereka hanya bisa menangis dan meratapi kepergian sang ayah dan suami tercinta. Warga sekitar dan Ibu Lena bersama-sama mendoakan almarhum ayah dengan penuh kasih sayang. Setelah kehilangan suaminya, Ibu Lena berjuang menghidupi anak-anaknya, dan akhirnya ia memutuskan untuk berjualan kue keliling. Aku harus tahu gimana keadaan sekarang. Aku harus bisa memberikan anak-anak sekolah dan makan sehari-hari. Roti, Bu, saya minum. Ada rasa apa aja, Bu? Ada rasa coklat, strawberry sama vanila. Saya yang dua ya, coklat sama strawberry. Lagi juga. Makasih ya, Bu. Roti, dagingnya, Bu. Beli, Bu. Ini satu, Bu, rasa strawberry. Kalau Ibu jualan biasanya di rumah. Ya, Bu, ini satu-satunya penghasilan saya. Kan Ibu tahu sendiri, suami saya baru aja meninggal. Jadi mau tidak mau saya harus berjualan seperti ini. Oh gitu, maaf ya, Bu. Ya, Bu, nggak bisa. Makasih ya, Bu. Ya udah, semangat terus ya. Semoga jualannya nggak nangis. Ya, makasih ya, Bu, atas doanya. Dengan semangat yang tinggi, Ibu Lena menawarkan jualannya kepada tetangga-tetangga lainnya. Menandai hari pertamanya berjualan dengan harapan yang besar dagangannya akan laku. Rotinya, Pak. Pak RT, Pak mau beli rotinya nggak, Pak? Buat cemilan di rumah. Oh boleh, ada rasa apa aja? Ada rasa coklat, strawberry, sama vanila, Pak. Iya kalau gitu saya beli satu rasa apa aja. Alhamdulillah, makasih banyak ya, Pak. Makasih ya, Pak.
Bu, lapar Bu. Minta makanan Bu, saya belum makan dari kemarin. Makasih banyak ya Bu, semoga limpah sawah rezekinya. Ibu Lena melanjutkan jualannya dengan hasil yang semakin baik. Dagangannya lebih laris daripada sebelumnya, membuatnya sangat gembira karena mendapatkan uang yang cukup untuk kebutuhan anak-anaknya. Banyak dari kemarin. Wih, udah nambah lagi habis uangnya. Tabung sedikit-sedikit untuk ujian kalian berdua. Ya lalu itu masih lama. Ini sekali bukan seluruh apa karena aku bermain sama teman aku. Janganlah uang ini untuk ditabung dan untuk makan kita sehari-hari. Kok berbau sih sama aku? Udah sini uangnya. Mau masuk aja. Ibu Lena merasa sangat sedih dan kecewa setelah Putri mengambil uangnya tanpa izin. Meskipun sedih, dia tahu bahwa ia harus terus berusaha untuk masa depan anak-anaknya. Sesaat setelah Putri dan Ani pulang dari sekolah, mereka meminta uang untuk biaya ujian yang akan datang, membuat Ibu Lena semakin bingung dan tertekan. Bu, minta uang dong. Ibu Lena bingung karena uangnya tidak cukup untuk membayar ujian kedua anaknya, Putri dan Ani. Dia hanya bisa membayar ujian satu anak dengan uang yang pas-pasan. Nah, ternyata uang ibu nggak cukup, hanya salah satu dari kalian tadi yang bisa bayar. Jadi, kalau kalian tidak Udah, kalau begitu, uang itu tenang saja. Lalu kamu kerja sampai. Aku sudah SMA, aku baru butuh uang itu pada kamu. kayak gitu dong, Pak. Kan aku juga butuh bukan kakak doang. Dan juga kan kakak juga kasih ini tuh sama ibu beda dengan aku yang selalu nggak minta apa-apa. Seharusnya seperti kalian itu apa? Oh iya, lagi kamu tuh jangan cuma dikasihan deh. Emang kenapa kalau aku selalu dari sama ibu? Kamu iri bilang aja. Aku nggak iri, aku cuma merasa adil saja. Ibu kan memberikan kesempatan bukan aku selalu kebantuan. Itu bukan urusanku ya. Pokoknya aku tidak harus tahu. Uang itu harus menjadi milikku. Tapi itu yang membutuhkan bukan kamu. Aku yang ibu yang membutuhkan bukan kamu yang saya akan sendiri. Ibu Lena menutup wajahnya dengan tangan, sedih melihat kedua anaknya bertengkar. Dia berharap bisa memberikan mereka kehidupan yang lebih baik tanpa pertengkaran dan kesedihan. Udah, ini semua masalah ibu. Mungkin ibu harus bekerja lebih keras lagi untuk kalian. Yang ibu mau kalian harus sabar biar ibu bisa mencukupi semua kehidupan kalian. Ani menenangkan ibu dengan pelukan yang hangat dan kata-kata lembut membuat Ibu Lena merasa sedikit lebih baik. Kakak istirahat tahu untuk mendapatkan semuanya. Dari kemarin-kemarin, Ani selalu cukup dalam buat kenalin dengan kakak. Aku dari abang aku. Dengan gerakan cepat tangan Putri hampir mengenai wajah Ani. Aku udah usah sama siapa lagi. Ini bukan lagi tentang aku ataupun kakak, tapi tentang ibu yang capek melihat kita bertengkar. Kamu harus bisa nasehatin aku deh. Kamu kan selalu nurut sama ibu itu. Kamu pikir kamu keren gitu? Karena aku takut, tapi karena aku tahu kapan aku harus bicara dan kapan aku harus diam. Dan sekarang belajar dari ibu bukan malah membuat ibu sedih. Sudah. Kamu terasa. Ani memperhatikan Putri pergi lalu kembali ke sisi ibu dengan tersenyum lembut. Berarti ya sayang, ibu tahu pasti kamu bisa menghadapi semua ini. Ibu pasti buang kamu ujian. Ani tersenyum lega dan menerima uang dari ibu dengan rasa syukur. Ini ibu minta maaf ya kalau sudah membeda-bedakan kamu dengan kakak kami. Kamu tahu kok bu, tapi ini masalah ibu.
Lena berjalan dengan wajah sedih, mencari cara cepat untuk bisa mendapatkan uang untuk bayar ujian anaknya. Dia berjualan dengan semangat yang tidak seperti biasanya karena beban pikiran yang berat. Bolehnya Pak. Bu, beli bu. Iya Bu. Penampilannya beda banget ya Bu sama yang kemarin-kemarin semenjak Ibu keluar dari luar kota. Oh, ibu jadi liburan. Emang suami ibu kemana? Iya Bu, suami saya baru jadi minggu jadi mau bilangnya saya keluar. Makanya saya sekarang jangan tidur, cari uang cepat biar bisa membayar ujian saya. Ya Bu, nggak apa-apa Bu. Saya punya tawaran untuk itu. Kalau belum mau itu saya. Kalau belum mau, sampai bisa membuat ibu menjadi kaya. Gimana Bu caranya? Saya akan membuat anak saya. Ibu tahu kan penampilan dulu saya seperti yang dulu dan sekarang saya seperti apa? Menjadi bisa semuanya. Kesedihan. Kesulitan. Dan saya Bu Lena pun kaget dengan perkataan Bu Siska. Dalam perjalanan pulang, Bu Lena memikirkan tawaran itu sesampainya ia di rumah. Putri langsung marah-marah kepada ibunya karena ia tidak bisa mengikuti ujian dikarenakan belum membayar ujian. Itu tahu gak sih? Gara-gara itu tahu gak? Aku jadi bisa keluar itu karena mau bayar uang ujian. Pokoknya kalau misalnya belum ada uangnya, aku gak mau sekolah lagi, aku berhenti sekolah. Aku tuh mau jadi terus, gua aku mau. Ya nah, mungkin besok ibu nggak ada uangnya. Nanti kalau sekarang ibu nggak bisa nah. Ya udah, kalau misalnya besok ada uangnya juga, aku mau berhenti sekolah pokoknya. Ya nah, ya. Bu Lena akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran Bu Siska dan langsung menelpon Bu Siska. Ya Bu, saya menerima tawaran dari ibu. Gimana kabarnya Bu? Ibu kita kabarnya Bu besok. Ibu terima kasih ya Bu tawarannya. Keesokan harinya, Ibu Lena dan Ibu Siska bertemu dan mereka berangkat bersama ke tempat tersebut. Kalau nggak serem ya di
jadi kayak raya kasih saya nih. Itu sangat mudah bagi saya, asalkan dia mau memenuhi persyaratan apa yang saya kasih. Baik, Nyai, saya akan turuti semua persyaratan Bapak. Tapi kalau mungkin persyaratannya adalah setiap malam Jumat kamu harus mandi bunga 7 rupa dan memakan bunga 7 rupa. Jika kamu lupa mandi dan memakan bunga 7 rupa itu, maka kamu akan menyesal dan akan mendapatkan akibatnya. Dan akibatnya tidak akan main-main. Nyai, saya terima kasih. Tapi sebelum itu kamu saya jampe-jampe terlebih dahulu. Bulena pun dijampe-jampe oleh Nyai. Suasana jadi menegangkan dengan lampu suara aneh yang bikin merinding, dan seperti ada makhluk halus yang berdatangan. Ini pun yang kamu dapatkan sekarang. Bagus banget, Nyai. Terima kasih banyak, Setelah beberapa waktu, Nyai. Terima kasih banyak, Nyai. Bulena dan Bu Siska pulang bersama. Bulena terlihat sangat bahagia dan lega karena akhirnya ia memiliki uang untuk membayar ujian anaknya. Gimana Bu? Udah dapat belum Bu? Iya, Bu. Banyak banget, Bu. Saya nggak nyangka dengan hal ini bisa sebanyak ini, Bu, uangnya. Ya kan apa yang saya bilang, dia bilang kita sudah mendapatkan uang. Iya, Bu. Terima kasih, Bu, atas sarannya, Bu. Ani, Putri, Ibu sudah mendapatkan uang. Si Bu nggak usah teriak-teriak, bisa nggak? Ada apa? Ibu sudah mendapatkan uang. Ibu bisa bayar ujian kalian dan hal kebutuhan kalian. Kalau kalian mau, kalian tinggal minta sama ibu. Nih, uangnya. Oh, serius? Ya, ya. Jadi uangnya. Hah, kok banyak banget Bu uangnya? Wah, Ibu dapat dari mana uangnya? Dari mana aja dia nih? Mau tahu aja, Bu. Ya lah, udah dapat dari mana Pak? Yang penting sekarang kita punya uang. Mau? Yes, Ibu Lena sangat rutin mengikuti persyaratannya yang membuatnya menjadi kaya raya, memiliki sifat sombong atas kekayaannya. Banyak tetangga di sekelilingnya menggibahi Ibu Lena karena sangat bingung bagaimana bisa ia menjadi kaya raya hanya dalam waktu semalaman, dan sifatnya pun jadi berbeda. Hei, Ibu, ada berita penting loh. itu Lena, dia kan miskin semenjak ditinggal suaminya. Tapi akhir-akhir ini dia menjadi kaya. Bahkan dia sering shopping, jalan-jalan, serta berfoya-foya. Iya Bu, apa jangan-jangan dia main perselingkuhan ya? Atau duit itu kan satu-satunya cara untuk mendapatkan uang dengan cepat. tetangga itu menggibahinya, tiba-tiba Bulena lewat melenggang dengan percaya diri.
membawa belanjaan yang penuh dengan barang mewah. Sementara tetangga-tetangganya memandangnya dengan campur rasa iri. Halo tetangga-tetanggaku, lihat banyak kan belanjaanku dan ini mahal-mahal semua loh. Oh iya, aku baru beli tas baru loh, lihat bagus kan, dan ini harganya tidak main-main loh tetanggaku. Sombong banget sih bu, emang kita nggak tahu tas merek itu. Kalian emang nggak mau tahu, tapi saya ngasih tahu. Lah, emang kalian orang kampung nggak ngerti gitu. Baik. Masih buana itu malunya juga dia miskin jualan kue. Apa jangan-jangan aku makin yakin sih dia beneran makan pesugihan. Ayo kita lapor PRT. Ya kita gak mau punya tetangga yang suka main dukun-dukunan, nanti kita kena imbasnya. Para tetangga pun beramai-ramai menuju ke rumah PRT dan melaporkan perihal Bulena yang katanya main. Kita mau lapor salah satu adik kita yang menggunakan pesugihan itu. Ibu belum duduk ini orang siapa ya? Tas Bulena, masa dia tiba-tiba jadi orang kaya? Padahal kan kemarin aja dia masih jualan dari rumah kaki. Tapi kita nggak boleh duduk itu. Emang ibu ada buktinya. Iya sih, kita memang ada buktinya. Tapi kalau mau bukti, kita datang aja langsung rumahnya, kita langsung ketemu Bulena. Ya, ya. PRT dan tetangga lainnya pergi ke rumah Bulena untuk memastikan apakah ia melakukan persugihan. Bulena, apaan sih? Berisik banget kalian. Kenapa? Kita kesini mau ngomong sama ibu. Ibu menggunakan persugihan kan? Gak mungkin ibu tiba-tiba cepet kaya seperti ini. Terus untungnya buat kalian apa? Bulan kemarin aja, ibu berjualan. Ada yang kan ibu gak ada uang untuk anak-anak ibu. Sekarang dengan cepatnya, ibu udah jadi kaya raya dan tersewa ya. Terus kenapa kalian diri? Nah, ini kesal dengar ya bu. Kita bukan anak ini, tapi kita nggak mau punya warga yang lain. Sebenarnya atau udah tunang, tapi kalau sekarang bebasnya gimana? Warga pun langsung mengaksesori Bulena, namun dihalangi dengan Bulena dan tiba-tiba Bulena langsung menutup pintunya dengan keras. Kita mau ngadepin orang-orang kayak gitu, kita sabar. Dah, kita Ya, pulang maaf ya, Pak. rumah. Pak RT dan para tetangga pun memutuskan untuk pulang. Malam Jumat pun tiba, di mana seharusnya Ibu Bulena melakukan persembahan, tetapi ia dengan sengaja menundanya karena ia ingin lebih berfoya-foya tanpa memikirkan efek sampingnya. Oh iya, ini kan jadwal aku melakukan persembahan. Tapi kan aku mau hidup senang-senang juga. Ya sekali-kali sekarang masa semangat terus. Bulena pun pergi di larut malam. Lihatnya malam hari tiba juga. Ini waktu yang kali pas buat istirahat. Tapi kenapa ya? Malam ini hawanya jadi jauh lebih dingin daripada malam biasanya. Suasana di kamar putri menjadi sangat menegangkan, membuatnya merinding dengan sendirinya dan merasakan tidak nyaman pada malam itu, dan ada yang menyentuh badan putri juga. Ih, apa itu? Seperti ada yang menyentuhku. Aku kan di sini sendiri. Suasana mencengkam dengan suara napas berat terdengar dari pojok kamar. Tirai bendera, tirai jendela yang bergerak tanpa adanya angin. Bisikan samar memanggil namanya. Pelan tapi jelas. Tiba-tiba kekuatan terlihat mencengkam lehernya, membuatnya tercekik dan gemetar berusaha melepaskan diri dari cengkaman yang tak terlihat. Suasana angin menyelimuti kamar, hanya terdengar detak jam dan hembusan angin dingin yang menjelita lewat celah jendela. Tubuh putih tergeletak tak berdaya dengan bekas cetikan di lehernya yang membiru. Tak dapat dijelaskan oleh logika manusia. Tangannya tergenggam setengah, seolah masih berusaha meraih sesuatu, mungkin harapan yang telah berdarah. Sekitar pukul 3 dini hari, Ibu Bulena pulang ke rumah dan melihat putri terbaring tak terdaya lampu menyala. Saat ia membuka pintu kamar putri, gerikan misterius pun pecah. Dalam kesedihan dia menyadari ini akibat dari masa lalunya yang kini menagih balas.
satu-satunya orang yang dapat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Setiap langkahnya terasa berat, seakan ada sesuatu yang menghalangi perjalanannya. Ibu Lena sampai di rumah Nyai dengan perasaan penuh harapan besar agar keajaiban menyelamatkan putri meskipun tahu ia hampir mustahil diwujudkan. Nyai, tolong saya, Nyai, bantu saya, tolong saya, selamatkan saya, Nyai. Tentu aku tahu Lena, ibu ini kan berbuatan sendiri. Kau yang telah melanggar perjanjian telah kita sepakati dulu. Kau tahu itu? Saya tahu saya salah melakukan, saya bodoh, tahu, Nyai. Kau diberi peringatan, kau diberi waktu, tapi kau abaikan. Aku sendiri yang akan menangani itu sendiri. Cukup Lena, kau datang ke sini dengan tangisan dan penyesalan. Ini buat waktu berusaha sudah habis. Bukan tentang apa yang telah kau inginkan, tapi tentang apa yang telah kau lakukan dulu. Pergi sekarang, sebelum tempat ini mendengarku juga. Setibanya di rumah, setibanya di rumah, Ibu Lena melihat banyak tetangga yang berdatangan untuk melihat anaknya yang sudah tiada. Kesedihannya mendalam, membuatnya menangis histeris dan mengaum betapa sedihnya. Semua berjalan seperti yang ibu mau.